Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan status sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya status sementara, bukan status selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu Sobat Jomblo. Selamat malam minggu para sobat jomblo. Hai kalian yang bermalam minggu sendiri. Aduh, baru Jomblo mulai udah nggak bahas pasti sendiri. sendiri. Iya, Iya buat yang sendiri Dua. aja kan gua bilangnya. untung gue nggak sendirian, jadi nggak termasuk jomblo ya hari ini. Emang sama Iya siapa? boleh. Suka sama bapaknya. Ya Allah. Deh kali aku. Gak apa-apa lah daripada nggak ada. Iya, coba tuh lihat JJ kan belakangnya ada apa tuh? Ada gorden, ada pintu kamar mandi, Itu apa putih-putih? dinding kamar gua putih. Ya, betul, cakep loh. Pinter ngeles sekarang JJ ya. Biasa ngelesin orang tuh. Iya, kan gua emang guru les. Baik. Baik. Oke, kembali lagi sama kami para Sobat Jomblo, pengisi suara Jomblo Anti Podcast. Di malam minggu ini sebenarnya kita banyak banget kendala sih di balik layarnya nih, karena di beberapa titik tuh udah mulai hujan, sinyal-sinyal hilang-hilangan kayak sinyal gebetan. Aduh. Jadi mohon maaf ya kalau nanti Emosi aja agak-agak malam ada minggu ya. sedikit. Aduh, ngeluh. Kita besok ganti nama guys. Jadi sobat sambat. Bersambat. Tambah mulutnya nih. Oke, di malam minggu kali ini kita bakal bahas hal yang santai tapi ya menurut gue cukup seru sih. Tadi Mimin sudah ngabarin kalau hari ini bahas ini aja, jangan yang berat-berat gitu kan. Hujan-hujan, bahas-bahasnya tuh tentang yang asik-asik gitu. Nah, sebelum bahas lebih jauh, gue mau menyapa 2 sobat jomblo gue yang nun jauh di sana. Jomblo Gue emang. akan menyapa pertama kali. Jomblo. Jomblo. Kalian gak usah ngaku-ngaku gak jomblo deh. Gue mau menyapa yang paling jauh nih sekarang. Gue mau menyapa JJ yang lagi pulang kampung. Yo, Emma Hai, Je. Man. Hai, Mai. Hashtag JJ lamaran. JJ lama. Itu antara doa atau gimana gitu. Gimana Tapi ya, kabar? alhamdulillah baik, Mai. Halo. Baik. Bahagia banget gua setelah pulang kampung nih. Asik. Bahagianya Karena kan- tuh bahagia karena ketemu keluarga, apa bahagia rapid lo non reaktif deh? Karena bentar lagi mau lamaran kan kata Bapak. Betul. Walah. Lamaran kerja. Lamaran kerja. Gue berharap bosnya JJ denger ini. Jangan dong. Jangan. Aku mau resign, J. Langsung gitu nanti bos gua. Oke, semua lancar Lo, aja apa kabar, Mai? Alhamdulillah Alhamdulillah gue lancar. baik. Ada aman? Ya aman-aman aja, alhamdulillah. Nggak sepelik Jakarta kayaknya. Soalnya di sini banyak aja orang-orang yang nggak pakai masker keluar. Wow. Zona hijau ya di sana. Di sana gimana? Iya, zona hijau. Hmm. Gua nggak tahu Padang kotanya, tapi kalau daerah gua hijau. Ada pohon. Hijau banyak dedaunan. Iya benar. Karena dataran tinggi. Karena banyak pohon, Masuk banyak kalau. pohon. Baik. Enggak, maksudnya zona hijau dari corona. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi sekolah masih Semoga virtual hijau di sana. Masih online, Tapi online-nya nggak online yang gue nggak tahu ya semua sekolah apa enggak, tapi sekolah dekat rumah gue itu mereka kayak ngasih tugasnya langsung ke sekolah, jadi langsung ke guru. Oh, jadi cuma ngumpulinnya doang. Ngumpulin sama ngambil deh kalau nggak salah gue. Jadi kayak ngambil tugas sama ngumpulin tugasnya masih ke sekolah. Jadi semi online sebenarnya ya. Iya. Cuma meminimalisir berkumpul Ya, gitu satu doang kelas. kayaknya. Setelah itu kita beralih ke BAMS yang bentar lagi katanya mau kembali WFO. Apa Halo, kabar, Bang? Oh iya, benar.
Alhamdulillah Halo, baik, jadi. Mae. Minggu depan ya Bams kalau jadi. Iya, Senin besok nih 2 hari lagi. Cuma nggak tahu Oh deh kalau iya. gue malas apa enggak. Loh, Berasa kantor punya Bisa gua gitu. ya. Iya. kayak aduh masih males nih gak usah masuk. Nggak usah masuk gitu. Persiapan apa aja nih yang udah lo buat untuk menghadapi WFO? Ya, persiapan, masker, vitamin, hand sanitizer udah ada di meja kantor gua. Jadi gua tinggal pakai. Paling ngumpulin niat sih. Ya. Kantor gua udah sebegitu nyiapin aja, gua masih malas kerja gitu loh. Ngumpulin niat itu emang susah sih, kan nawaitunya banget, apalagi setelah beberapa bulan rebahan kan. 4 bulan kan gitu, boro-boro nyentuh Jakarta gitu ya, warung aja nggak pernah gitu. Bisa-bisa gue berangkat kantor kayak norak gitu, gue ada gedung tinggi di Jakarta mak. Ya lo sampai kantor kayak shock gitu, aduh ini sebelah mana ya kamar mandinya, yang sebelah mana pantry-nya. Sedih, lupa semuanya lupa. Oke ya, semoga aja semuanya lancar-lancar jaya ya, baik Bams, JJ maupun para sobat jomblo yang lain yang sedang beraktivitas. Amin. Mumpung lagi sendu-sendu karena hujan, sendu-sendu karena jomblo gitu kan. Kita hari ini bahas yang enak-enak kayaknya. Gue udah kebayang banget nih lihat tagline-nya dari Mimin. Hari ini bahas makanan. Oh, mantap banget. Paling ijo Mae. Ya dong. Daripada yang mau bahas tentang daripada yang dibahas tentang jomblo, kapan nikah. Itu enggak yang pasti belum ada jawabannya ya. Iya, Lu mendingan mau sampai tentang episode makanan. 100 juga nggak bakal kelar tuh pertanyaan. Jangan dong. Berarti 100 berarti 100 minggu lagi dong. 25 bulan aja jangan. Ya Allah, 2 tahun. Jangan dong. Aduh, umurku sudah tak muda lagi guys kalau 2 tahun lagi. Gue ke Mars aja kali ya, balik-balik biar masih muda gitu. Bisa. Oke, kalau kita coba flashback ke beberapa episode belakang yang udah lama banget sih, kita pernah bahas tentang traveling. Nah, udah bisa traveling sekarang? Belum sayangnya. Belum. Gue juga belum bisa. Ngana udah traveling Ngana. Ngana udah pergi jauh ya. Ngana udah keluar kota Pergi terbang. jauh itu keluar kota nggak traveling, mohon maaf nih ya. Gue cuma pindah lokasi kerja. Oh, iya. Pindah ruang kerja doang gue. Nah, yang namanya traveling, ya traveling nggak traveling itu kita kan pasti butuh makan. Betul. Iya betul. Yang namanya traveling, apalagi terutama kita datang ke suatu daerah, ke tempat baru, ke kota baru, pasti kan makanannya akan ada yang sama dengan di tempat yang kita tinggali sekarang, ada juga yang akan beda. Apalagi kalau tempat tersebut punya makanan khas. Betul sekali. Iya betul Banget. Jadi malam ini kami bertiga mau mengulas sedikit tentang makanan dan makanan. Jadi nggak sedikit ya, banyak makanan. banyak. Hati senang, perut pun kenyang. Kebalik, perut senang. Iya, kebalik, perut kenyang dulu, hati baru tenang. Iya betul. Ya. Mana ada hati senang jadinya perut kenyang. Gue seneng, perut gue kenyang juga. Gue usah makan aja gue tiap hari ya. Seneng aja tiap hari, gila yang ada. Oke, ya kan kalian udah pasti pernah ke daerah-daerah yang punya makanan khas nih. Gue pengen tahu dong, makanan khas mana yang menurut kalian tuh paling berkesan di lidah kalian? Entah paling enak atau paling aneh, pokoknya intinya punya kesan yang paling wow gitu buat kalian. Pesan paling wow. Dari segi apapun wow. Segi apapun, pokoknya punya kesan. Rekomendasi lah. Makan bareng mantan gitu contohnya. Itu tidak direkomendasikan ya. Kan berkesan. Jadi kenyang. Berkesan. Aduh. Dulu aja pas umurnya. Udah lah. Kenapa sih kita lagi bahas makanan jadi ke mantan? Namanya juga jomblo. Ada hari tanpa jomblo, kecemburuan kita harus jadi tagline setiap saat. Lanjut, saudara JJ. Sedih sekali. Lanjut dari JJ deh mungkin. Dari gue itu tipe orang yang
nggak mau makan yang aneh-aneh. Kayaknya gue udah pernah sebut itu deh di episode keberapa gitu. Jadi Iya, di kalau traveling. menurut gue, ya kalau salah ya, yang pas di lidah gue dan yang paling enak itu makanan dari rumah gue, maksudnya daerah-daerah gue, dari daerah asal gue. Itu dari Sumatera Barat. Iya, dari Sumatera Barat lah. Karena rumah gue di salah satu kota terpencil, bukan di kota Padang, jadi gue lebih spesifik ke rumah dekat daerah gue aja ya, lebih kayak dari dekat rumah gue. Yang paling gue suka itu adalah satu, dia bukan makan, ya gue nggak tahu ini makan berat apa enggak, martabak Mesir. Itu mirip Bedanya... kayak martabak telur, tapi isinya daging semua. Di sini daging. Nggak ada telurnya. Jadi bukan martabak telurnya telur cuma perekat doang. Bukan, martabak Mesir namanya. Kalau di kita, kalau di Jakarta kan martabak telur kayak lo ada pilihan kan, 2 telur, 3 telur, 4 telur gitu kan. Lo makan kan, yang dimakan itu lebih banyak proporsi telur daripada daging ya kan. Nah kalau di sini kebalik, jadi telurnya itu cuma sebagai perekatnya doang. Jadi 2 daging, 3 daging, 4 daging. Iya. Enggak ada, dia cuma ada satu. Oh kira ya. Enggak ada Si level Bambang ini dagingnya enggak ada. Suka out of the box gitu ya nanyanya. Tentang gue bilang kebalik, lu balikin dari gitu. Oke. Itu isinya daging, tapi mirip banget kayak martabak telur, tapi ya proporsi isinya daging. Terus kuahnya itu kayak mirip kuah pempek tapi lebih soft. Kalau pempek kan keras banget cukonya ya. Kalau ini nggak sekeras itu. Jadi rasa manisnya mirip rasa manis pempek. Iya. Jadi biasanya tuh kita makan itu diguyur. Jadi si kuahnya itu dimasukin. Kalau gue makan martabak telur kan garing ya, terus cocol dikit. Kuah-kuahnya tuh kayak dicocol doang dikit. Nah, kalau martabak Mesir itu nggak garing sama sekali. Jadi kulitnya itu tuh beneran kulit yang bukan kriuk. Jadi kulit biasa aja, karena dia bukan digoreng pakai minyak tapi pakai mentega. Mirip kulitnya juga mirip kok sama martabak telur, mirip. Tapi dia nggak kriuk banget. Terus si kuahnya diguyur. Kalau gue tuh selalu guyur kayak makan pempek aja. Kayak lu makan pempek kan kuahnya dituang ke pempeknya kan. Ya ini juga sama, kuahnya dituang. Jadi basah gitu. Itu gue suka banget. Banjir gitu ya. Parah. Iya, jadi nggak kayak martabak telur yang lu cocol-cocol doang gitu. Baik. Enak banget, coy. Ada sih di Jakarta, tapi itu nggak enak di rumah gua. Bisa dong dibawain kalau lu pulang ke Jakarta lagi. Wah, mohon maaf nih, sampai Jakarta udah jadi bubur sumsum. Kenapa jadi bubur sumsum? Udah nggak berbentuk lah itu mah, udah berbulu, udah bau, ih lu. Jalan kali. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu yang dari rumah gua apa ya? Oh ada es teba namanya. Apa tuh? Kan kalian nggak pernah dengar nama itu? Jadi itu kayak es serut, kayak es campur, kayaknya ya. Jadi es serut, tapi nanti warnanya pink karena dia dikasih sirup marjan merah gitulah pokoknya, kayak semacam itulah sirup marjan kayaknya. Jadi warna kuahnya itu pink, isinya itu kayak mirip es campur, tapi nggak ada nangka. Es campur ada nangka nggak sih? Es campur ada yang ada yang enggak. Ada yang iya, tapi isinya itu kayak cuman sama lah, agar-agar kayak jelly atau agar-agar gitu. Terus apa sih yang hitam-hitam tuh? Cincau. Kolang-kaling. Cincau, iya, cincau. Kolang-kaling nggak ada. Cincau, tape, roti, cendolnya ada 2, cendol hijau sama cendol putih. Tapi biasanya cendol putih. Jadi dari tepung beras gitu. Terus udah itu. Tapi enak, beda rasanya. Namanya es teba. Dan kayaknya cuma ada di rumah gue deh. Kayaknya gue nggak pernah lihat ada di kota Padang. Apa itu coba? Buat lama. Itu yang seger, es tebak, bukan es tebak ya, es tebak gitu cara ngomongnya. Tebak, jadi kaknya juga nggak berbentuk kamu gitu ya, tapi gitu doang. Tebak, es tebak. Apa lagi ya? Oh, abangnya jualannya kayak gitu aja? Ya enggak lah, lu aja. Tapi waktu itu gue kan pernah ke Padang ya waktu itu.
Gue itu pernah nyobain teh talua. Oh iya, Nah. teh talu. Tapi gue nggak suka telur mentah soalnya. Oh, gue juga awalnya kayak gitu kan. Gue emang gak suka telur mentah. Cuman kayak disuruh nyoba, katanya enak gitu. Pas diaduk-aduk-aduk ya, udah gue minum. Kira ya lumayan suka sih. Cuman begitu gue coba, kan dia pakai jeruk nipis Yang di kan untuk Jakarta. netralisir kan. Nah, jadi kayak kalau emang cuman teh sama telurnya mungkin agak amis, tapi karena jeruk nipis jadi seger. Itu enak. Pas gue nyoba di Jakarta di beberapa tempat makannya gak ada kayak gitu ya? Beda. Iya beda, emang beda. Itu telurnya telur ayam kampung. Ayam kampung. Oh, jadi sama kayak STMJ gitu ya? Iya. Telurnya. Tapi dia cuman kayak telur terus dikasih apa gitu? Sama jeruk nipis. Terus beneran yang dikocok pakai, kalau yang tradisionalnya dikocok pakai kocokan tangan gitu. Ya, biasanya tuh abang-abangnya pakai lidi, dikumpulin satu. Iya, kayak sapu ijuk lah ya, sapu ijuk yang kecil. Itu yang dikocok gitu. Sampai kembang. Tapi gue nggak terlalu suka. Ya gue mungkin karena cuma sedikit. Iya. Jadi dan memang di Jakarta katanya banyak yang nggak enak sih, gue nggak tahu juga karena gue nggak terlalu suka amisnya. Terus itu di rumah gue, kalau di Bukit Tinggi tuh ada ini cindua ampiang namanya, apa ya bilangnya, cendol, tapi ada empingnya. Hah? Ada biji, ada emping, tau gak lo? Emping itu bukan biji emping yang gede-gede gitu, enggak. Jadi gue tahu emping yang kecil-kecil ya. Iya, yang kecil-kecil yang kayak beras gitu loh, tapi udah dipipih-pipihin. Iya, emping-emping yang udah kecil, opak lah, kayak opak lah nggak sih jatuhnya? Enggak, opak mah gede banget, ini lebar. Yang kecil. Berat lo geprekin dikit, jadi kayak kecil-kecil pipih-pipih gitu. Ampiang namanya, ampiang. Gue lupa, gue nggak tahu lah. Itu gue pernah makan, itu adanya di Bukit Tinggi, dan gue selalu makan itu kalau gue ke kampung. Jadi tuh cendolnya tuh cendol merah, bukan cendol hijau, cendol merah. Terus ada emping itu, ada kelapa parut di emping itu tuh jadi emping sama kelapanya dicampur. Emping kelapa, terus biasalah gula merah sama santan. Baik, itu rasanya jadi campur aduk manis gurih gitu dong. Iya, enak. Tapi memang biasanya tuh kemanisan karena gula merahnya terlalu banyak kan. Tapi bisa di cut lah gitu. Kalau di Bukit Tinggi di Jam Gadang itu ada banyak banget ini cindua duren, cendol durian. Jadi duriannya satu biji, itu dimasukin ke dalam gelas. Bentar, satu biji? Satu biji, bukan satu buah, biji itu satu bulat. Satu biji, di dalamnya, bos. Satu buah. Iya, satu bukan itu ya. Satu capit. Oh, ya itulah. Para sobat jomblo pasti ngerti lah. Ngerti. Itu gila, banyak banget makanan. Iya, yang paling normal sate. Tapi sate gue nggak terlalu suka. Kalau gue sih udah sih maniak sate Padang dan soto Padang itu the best waktu gue kesana. Soto Padang juga enak. Iya, soto Padang enak. Lu cobain sate Padang dari daerah gue deh, beda rasanya. Oh iya. Jadi cobain sate Pariaman atau sate Padang sama sate di rumah gue beda rasanya. Oh. Tapi gue yang satenya beda. Terus waktu gue ke Padang ya di Padangnya sih, ya itu aja menurut gue udah enak loh. Dibandingin ada di Jakarta. Beda rasa. Itu enak banget, gila surga dunia woy. Iya, apalagi nasi kapaunya. Oh iya, nasi kapau enak. Dulu mimpi gue cuma satu, karena gue pecinta nasi Padang. Gue pengen makan nasi Padang beneran di Padangnya. Dan jauh lebih. Hah? Jauh lebih enak kan? Jauh bener lebih enaknya bos. Nambah sampai 3 porsi cuy waktu gua ke Padang. Wow, wadidaw. Saking lu lapar apa doyan? Rendang, ayam sayur, apa gua ambilin semua cuy. Enak banget. Lu harus cobain Mai ke Padang Mai. Iya, nanti gue nikahan kan ya. Nanti gue nikahan, kalian dateng, bisa makan puasnya tenang. Prasmanannya nasi kapau. Wanjay, yang penting nasi Padang lah yang jelasnya kan, nggak mungkin nasi, pasti nasi Padang prasmanannya. 2025 lah ya. Wah berpengastem.
Lebih lama dari 100 episode kita ke depan. Cuman gue mau nanya satu hal, di luar konten ya, di luar konten. Kenapa di Padang nggak ada Alfa sama Indomaret? Karena mematikan mematikan UKM di Sumatera Barat. Keren sih itu. Jadi di sini itu nggak boleh ada Alfa sama Indomaret. Kalau kayak Tapi Giant, yang mirip kayak gitu banyak. Giant, Nggak ada. Giant, Superindo ada yang di gede-gede. supermarket Hero. Nggak ada, Superindo nggak ada. Tapi yang gede ada kan, yang Hero. model-model yang di mall gitu. Di Hero ada. Hero ada tapi cuman Hero di Padang doang deh kayaknya. Oh, keren. Carrefour seperti juga itu. ada tapi di Padang doang. Di kota Padangnya ada Carrefour satu. Transmart soalnya kan di Carrefour ada. Terus Hero ada satu. Terus apa lagi ada kok tapi bukan Hyper juga dan bukan Giant nggak ada, Hyper nggak ada. Oke. Tadi kita dengerin tuh dari JJ. Baru sampai Gila. detik keberapa aja gue udah lapar nih. Gua cuma 2 hari di Padang, kurang deh kayaknya nge-explore makanan Padang. Beneran sih enak itu sih. Ya, gue harus coba nih kapan-kapan. Lu makan Terus gua ke Padang. tempat yang gak terkenal aja enak, gimana yang bener-bener terkenal. Baik. Nanti nggak usah nungguin nikahan JJ ya, nggak tahu Nggak kapan perlu. gitu. Corona kelar, punya duit berangkat. Corona kelar punya duit berangkat tuh. Iyalah. Lama nungguin JJ nikah, masih 5 tahun lagi lah. Ya, Tapi benar. Jadi langsung aja. Iya. Gue tabok. Baik. Oke. Tadi kita udah jauh-jauh jalan-jalan sampai Padang. Sekarang kita jalan-jalan ke daerah yang mau direkomendasikan sama Bam makanannya. Gimana tuh Bam? Oke, ya kalau JJ membanggakan makanan daerah rumah dia, gue juga nggak mau kalah. Gue sebagai Dari warga Jawa Tengah, Gue pikir Bekasinya. Ya Allah, Bekasi mah adanya apa cuy? Nggak tahu gue. Ya kita mungkin mulai dari daerah asal gue di daerah Banyumas atau Purwokerto lah. Di situ ada yang namanya soto Sokaraja. Ada yang pernah nyobain nggak? Enak banget, parah. Itu mau dibandingin. Ini buat gue ya, karena memang itu daerah rumah gue, jadi mau dibandingin soto Betawi, soto apa itu yang menurut gue paling enak. Dia udah sotonya sih ya standar lah pada umumnya kayak biasa. Ada bihun, ayam atau sapi, apa ya? Toge, kerupuk ya udah standar sih, gitu doang. Cuman mungkin kuahnya. Tapi ada uniknya nggak sih? Kayaknya Ada kalau dari uniknya nggak ada sih, ya standar. Isiannya ya standar soto pada umumnya. Cuman kayak rasa kuahnya mungkin, rempah-rempahnya yang gua tidak mengerti ya. Dan apa isinya? Gitu. Terus dipadukan dengan sambal kacang. Nah itu yang beda. Di mana-mana kan rata-rata pakai sambalnya sambal cabai rawit doang gitu kan. Sambal kacang. Jadi pedas, manis, gurih. Gitu. Terus sampingnya ada tempe mendoan. Mantep, yang gedenya seubin itu kan. Iya betul sekali. Yang gua nggak ngerti lagi tuh gorengnya. Itu gua pulang kampung seminggu bisa makan soto Sokaraja lebih dari 7 kali. Jadi lu kayak tiap hari, udah tiap hari, sehari 2 kali gitu. Sehari 2 kali gitu. Itu menu wajib yang kalau gue pulang nenek gue harus bikinin, dan nggak boleh bikin pakai kompor. Terus harus pakai tungku. Ya. Karena rasanya beda kan kompor sama tungku. Nah itu sih, itu sama apa ya, sama paling getuk goreng. Ada yang tahu getuk goreng? Itu sih gue sih nggak begitu suka karena rasanya manis gula Jawa gitu terlalu kan. manis. Terlalu manis. Tapi kalau 1-2 amplop masih oke. Jadi kan getuk itu ada 2 macam kan. Ada yang modelnya getuk doang, yang dikukus terus ditumbuk. Yang ditumbuk terus dikasih daun, dikasih kelapa parut. Kelapa parut tuh gue masih doyan, tuh masih enak. Itu kayak cemilan gue sampai sekarang pun gue masih sering bikin.
sama ya itu tadi kalau getuk goreng udah bentuknya udah manis, ditambah gula merah, dikasih tepung, digoreng lagi. Ya itu sih kalau makan anget-anget sih masih enak mungkin, cuma kalau udah dingin ya rasanya jadi kayak belenek aja sih gitu. Manisan. Mirip-mirip kayak gemblong kali ya kalau di Ya, Jawa. mirip kayak gitu. Cuma lebih lembut lah. Ya, bahan-bahan dasarnya juga beda. Kalau gemblong kan pakai ketan, kalau getuk pakai singkong. Tuh. Apa lagi, Bang? Terus Aduh, gua ada nasi tiwul. Nasi tiwul. Berangkat tiwul. Itu lumayan sih, kayak itu sebenarnya makanan zaman kecil tuh. Bahkan di sini di rumah gue di Bekasi dulu hampir tiap hari ada yang lewat gitu ya penjual nasi tiwul. Kayak sekarang udah nggak pernah ada deh. Jadi kayak gue udah lama banget gak pernah makan. Diversifikasi pangan banget ya makan nasi tiwul. Iya, nasi tiwul sama getuk semuanya lagi ada ya? udah. Iya, udah. Ya benar. Itu sih kalau dari daerah gua paling apa ya yang deket-deket. Modelnya kayak ya nasi rata-rata kayak nasi rames lah, cuman ya udah khas ya masing-masing, kayak di Jawa Tengah gimana, di Solo gimana, di Semarang gimana, beda di rasa aja sebenarnya, kayak model nasi rames sih. Itu deh kayaknya. Baik. Yang bisa gua rekomendasikan untuk saat ini. Ntar kalau gua ingat gua tambahin ya. Bahas Jawa Tengah gimana, nih. Kan gue juga dari Jawa Tengah ya. Gue nyambung yang punya Bang Sulu kali ya. Di Jawa Tengah tuh Jawa Tengah kan banyak banget kota tuh. Ada Semarang, ada Solo, ada Sragen. Ya, pokoknya daerah-daerah Jawa Tengah gitu. Dan di Jawa Tengah yang di kampung gue kan bokap dari Solo, nyokap dari Kebumen ya. Tuh rasa makannya beda. Kalau misalkan Kebumen tuh mirip-mirip sama yang Bam ceritain tadi, banyak mendoan gitu kan. Tapi tipe lu lebih ke gurih apa ke manis? Kalau di Kebumen masih ada manisnya, tapi lebih ke gurih, nggak kayak Jogja. Kalau Jogja kan manisnya pure manis. Nah kalau tempat gue nggak, masih yang gurih, pedes, gurih, manis gitu aja. Ya rasa umami kali ya kalau gue. Baik, Ajinomoto keluar. Mohon di endorse ya Bapak yang punya Ajinomoto. Gitu. Jadi, nah kalau di Kebumen itu ada yang namanya sate ambal. Oh iya, tadi gue mau ngomongin itu. Iya, sate ambal. Sebenarnya sate ayam ambal biasa, ambal ban. Bodo amat. Ambal terasi. Bodo amat. Iya, sate ambal tuh kayak sebenarnya sate biasa gitu kan. Sate ayam biasa, cuma dia pakai ayam kampung biasanya. Terus bumbunya itu bumbu kacang biasa kayak sate Madura. Bukan pakai tempe ya? Ada di sambalnya itu ada kayak ulekan atau irisan tempe. Itu yang bikin unik. Kalau di Maringgi kayak kalau di sate Marangi kan itu kita pakai sate Marangi. Nah kalau sate ambal itu pakai tempe gitu. Itu yang bikin unik. Terus ada apa ya itu namanya? Aduh gue tuh enggak, nasi godangan gue lupa. Nasi gedang. Itu nasi. Beda. Gue lupa. Itu nasi dibungkus pakai daun jati. Di dalamnya itu kayak nasi kucing gitu digabung gitu, dan isinya itu urap. Oh. Nggak tahu. Sumpah makanan kalian nggak pernah yang gue makan. Cobain lah ke Jawa. Harus ke Jawa dan nyobain makanan Jawa aja. Tenang aja, nggak usah skeptis sama kata Jawa. Jawa mayoritas manis. Enggak kok gitu, nggak semua Jawa mayoritas manis, enggak. Jadi tenang aja. Tapi masalahnya kapan gue ke Jawanya, Bos? Nanti kalau gue nikah atau Bams nikah. Lah kan gue nikah juga di sini. Tapi sama siapa dulu ya? Tergantung calonnya. Kalau calon Jawa. Bahkan gue yang dilamar. Bentar, mohon apa nih? Bapak bos. Bagaimana? Aduh.
Lanjut. Itu. Oh, gudangan. Bancakan lah Iya, ya kalau di gudangan. Jawa Barat. Itu tuh ya itulah. Tapi dia jadi satu gitu dan bungkusnya tuh bukan daun pisang tapi daun jati kayak yang beda banget. Nasi, tempe mendoan, telur rebus, dan lempeng legendar. Waduh. Bam sedang mendeskripsikan saudara-saudara. Aku sedang mencari. Nah itu kalau dari daerah nyokap gue. Tapi banyak sih, cuma gue belum pernah sampai explore terlalu dalam kayak makanan khas yang udah lama bangetnya itu gue belum sempat explore banget. Kalau di tempat bokap gue Solo itu yang terkenal ya serabi Solo. Kalau si JJ sukanya serabi biasa, tapi serabi Solo pernah makan nggak sih lo, Je? Pernah, gue pernah makan di Solonya malah. Itu enak banget. Gak suka gue. Ya. Lo lebih suka serabi yang bolong-bolong itu ya? Gue sukanya serabi kincai itu yang pakai kuah. Beda nggak sih sama serabinya orang Bandung, orang Jawa Barat gitu? Beda. Kalau serabinya orang Bandung, maksudnya bedanya sih sebenarnya bahan dasarnya tuh sama itu, cuma cara masaknya yang bikin beda. Kalau di Jawa Barat kan ditumpuk kan satu-satu kan. Kalau di Solo tuh digulung gitu loh, Bam. Ya, ada serabi gulung, ada serabi biasa, Bang. Dan gue udah makan dua-duanya dan gue nggak suka. Maksudnya terlalu manis kalau gue. Ya, karena gulanya berasa banget sih. Gulanya karena kalau serabi Solo. Jadi dicampur ya, bukan cocol gitu modelnya, bukan siram. Ada pakai kuah. Jadi emang dia gulanya udah kering, di dalam. Tapi udah manis. Betul banget. Kayak gue ya, udah manis. Jadi lo sama Mas Rabi nih ceritanya nih, mau disamain sama Mas Rabi nih. Sama-sama nih. Itu sih sebenarnya kalau dari Jawa Tengah kalau mau explore tuh banyak banget, apalagi Semarang. Ada mie ongklok. Iya. Mie ongklok. Mie ongklok. Itu harus makannya di Diengnya. Pernah kan? Cici pernah bukan, Ci? Yang mana ya? Yang sama gua. Itu enggak sama gua, ding. Enggak. Kan sama siapa, Bam? Iya. Waktu kita ke Dieng kita enggak makan, J. Itu enak banget, J. Enak banget, J. Sama, dia enak banget. Ya kayak mie ayam, cuman enggak manis sih, gurih. Enggak manis sih, gurih. Cuman dia kuahnya yang gede-gede. Ya, kuahnya kental. Ada satenya. Waduh, aman. Udah. Tuh. Itu enak sih. Itu mie ongklok tuh dari Dieng, daerah Wonosobo. Gue 2 kali ke Dieng, 3 kali ke Dieng, 2 kali makan mie ongklok. Satu yang enggak sama JJ. Iya, sama gue. Enggak, iya. Gue lupa. Kayaknya gue pernah makan 2 kali. Iya, enggak sama lu dua-duanya. Maaf. Lu halu, Bam. Udah mana gue cuma sekali doang ke Dieng, bukan sama gue lagi. Maaf. Itu sama apa ya? Oh, kalau di Dieng udah pasti yang terkenal sih Carica kan ya. Iya, betul. Itu. Carica lu. Gue di Dieng enggak makan apa-apa dah. Sebentar, lu di Dieng tuh makan ini, lu makan Indomie goreng yang gue masakin sama telur dadar. Bam tega banget, sumpah lu udah ngajak orang lu kasih makan Indomie doang. Kenapa kita nggak ekspor makanan ya waktu itu, J? Gak tahu gue juga. Kayaknya kalian udah kelelahan apa gitu deh. Apa mepet ya, gue nggak ngerti lah. Pokoknya kenapa? Sian banget dia pulang-pulang buat cerita lu makan apa di sana. Indomie digoreng gitu, dimasakin sama Bams gitu. Kayak tadi kita udah ke Wonosobo, kita coba ke Semarang. Abis itu baru kita ke Solo. Lumpianya udah nggak ada obat ya pokoknya. Gue pengen balik lagi deh ke Solo makan lumpia itu. Itu enak banget. Kayak dulu tuh gue berpikir rebung itu apa sih yang dimakan dari anak bambu gitu kan. Cuman kayak ya udah ternyata kalau dijadiin lumpia ada 2 macam kan, lumpia goreng sama lumpia yang nggak digoreng. Lumpia basah. Ya basah. Lu lebih suka yang mana? Kalau gue sih jujur lebih suka yang kalau lagi santai lebih suka yang kering, yang goreng. Ya. Buat nyemil enak ya. Tapi kalau misalkan lagi kayak dingin, abis hujan, itu yang basah tuh top banget.
Apa tuh yang basah? Tuh. Lumpia bang. Oh, baik. Itu lumpia. Terus ada lagi Wingko Ingat babat. Oke Semarang ya, Wingko babat. Apa lagi ya? Wingko babat. Terus Terus kalau di Semarang tuh ada yang namanya kue terang bulan. bukan martabak ya? Ya dia tuh kayak martabak tapi kecil. Pokoknya martabak. Iya kan martabak tapi yang mini agak lebih kecil kan? Dan mereka tuh nggak pakai topping yang terlalu banyak sih kalau menurut gue, lebih kayak rotinya aja tuh udah enak gitu. Terus Semarang. Sama Soto ini. Semarang juga enak. Ya soto Semarang enak. Tahu gimbal. Tahu gimbal parah. Kayak kayak pecel nggak sih tuh jatuhnya tahu gimbal tuh, bumbu kacang, toge, sayuran, tahu potong-potong. Tahu. Kayak terakhir mungkin kalau Jawa Tengah yang gue udah pernah cobain itu Solo kali ya. Solo tuh ada wedang asle, dia kayak sekoteng. Tapi lebih enakan mana? Sekoteng apa itu? Kalau menurut gue lebih enakan asle sih, karena kalau sekoteng kan lebih dominan rasa pedes dari jahenya ya. Kuahnya tuh. Tapi kalau asle itu agak lebih manis dan ada pedesnya juga tapi ada manisnya gitu. Dan isinya sih sama kalau menurut gue ya, kayak mutiara, terus roti tawar. Beda di kuahnya sih sebenarnya kalau wedang asle itu. Beda di kuahnya. Tuh. Terus apa lagi ya di Solo tuh? Selat Solo pernah nyobain nggak? Apa? Selat Solo. Gua nggak sempet. Yang kayak salad ya, yang kayak pecel ya? Itu ibaratnya kayak salad tapi versi Solo. Yang gue disuruh nyobain itu tuh pas Solo, tapi gue nggak sempet nyobain. Itu enak sih. Ya. Enakan mana sama salad? Ya beda-beda. Ini namanya doang salad, cuman isinya ya toge, sayuran kasih kuah cuka sama daging lidah kalau gue gitu, lidah sapi. Iya, gue nggak sempet cobain itu. Itu enak banget ya. Balik lagi deh ke Solo. Balik lagi yuk. Mulai guys. Siap. Baik. Pas nikahan gue ya. Waktu lu makan apa, Je? Lu makan apa? Udah mie goreng. Gue tuh nggak sempat makan banyak soalnya kan sehari waktu itu ya. Tapi gue paling suka itu dari yang gue makan es dawet plastik, itu enak, seger banget. Bedanya apa sama es dawet biasa? Nah jadi tuh kalau dawet plastik itu isinya ya dawet. Selasi. Terus habis itu ada selasinya, ada biji selasi memang. Terus yang bikin beda sama dawet ayu apa? Di dalamnya itu ada kayak bubur sumsum, tapi warnanya hijau dan lebih kalau sumsum kan lebih lembek ya, ini lebih keras dikit aja. Iya gue tahu. Terus dikasih es, terus manisnya pas menurut gue. Dan dia tuh nggak ada gula merah. Pakai apa? Cuman santan. Kayaknya tuh kita pakai gula deh, Je. Tapi nggak ada gula merah. Nggak ada gula putih kali. Ya, maksudnya kayak gula. Mungkin nggak ada gula merahnya kali ya. Dan gue makan itu di pasar gede, sebelahnya itu tukang ayam. Mantap gak? Bodoh amat. Ada aroma gitu ya, Dek. Iya, jadi dia tuh kayak tengah-tengah gitu kan. Jadi kayak tengah-tengah ada jual pecel, tengah-tengah jual buah, tengah-tengah jual sayur, tengah-tengah jual ayam, jual ikan, ada dawet lagi, gitu-gitu. Jadi kayak beneran di pasar gedenya itu. Jadi ya mencari yang enak tempatnya ya pilih-pilih. Itu yang paling gue suka. Sama soto gading. Soto gading. Iya, soto gading itu di Jalan Gading di Solo. Tapi gue nggak terlalu suka sih karena gue kan lidahnya terlalu rempah ya. Kayak lo makan soto Padang gitu, atau gulai Padang yang nendang banget. Gue disuruh makan soto gading tuh gue nggak suka karena rempahnya kurang. Rasa rempahnya kurang menurut gue. Iya, karena kan lebih ke dia mainnya di kaldu ya kalau misalkan gading. Nah, itu tadi udah banyak ya, kayaknya udah banyak banget deh. Apalagi pokoknya banyak tempat kalau disebutin satu-satu itu nggak bakal beres ya, karena
selain kita hobi traveling, kita itu emang hobi makan. Jadi nggak bakal beres. Yoi. Oke, nah kan tadi kita udah ngebahasnya tempatnya yang jauh-jauh nih. Terus kita berpikir kayak ibaratnya kita ngelihat jauh ke depan, karena itu kan pas kita lagi traveling. Ada nggak sih kayak makanan di sekitar lo tinggal gitu, di sekitar kita tinggal yang bisa direkomendasikan ke para sobat jauh, baik itu street food, baik itu resto, pokoknya kayak makanan lo harus nyobain makanan ini nih. Kalau misalkan gini, nasi goreng lo harus nyobainnya nasi gorengnya Kebun Sirih. Terus kalau gulai lo harus nyobainnya gulai tikungan gitu kan, gitu. Yang oke lah, yang main gitu. Tapi di sekitar Jabodetabek gitu. Oke, gue duluan. Cuman satu yang harus gue rekomendasikan di Jakarta. Apa tuh? Dan hanya satu kayaknya yang menurut gue oke. Kalian pasti tahu Jangan apa? bilang Samrat. Iya betul. Tunggu. Dia makanan Solo nggak tahu apa-apa kecuali bakso. Betul, bakso Solo Samrat. Dan dia nggak sebutin itu tadi. Oh, dia makannya di lupa nyebutin Jakarta. gitu. Makannya di Jakarta. Udah lu kalau nyobain bakso Solo aslinya, Kan? itu lidah lo nggak mau pulang pokoknya. Bakso Solo asli dari Solo. Iya, harusnya gue cobain ya. Iya. Bener. Ya udah, next kita ke sana. Tapi kalau Jabodetabek tuh cuma satu itu doang yang bisa gue rekomendasikan. Resto Solo Samrat terbaik jagat raya. Ya sih, kalau gue bilang dari sekian banyak bakso itu the best sih, the most populer di antara besok kita gue bertiga. masuk kantor, gue mau pesan bakso Solo Samrat depan kantor gue. Lo nggak usah pamer, kalau nggak gue kick lo dari grup. Gue pamer ke lu berdua. Gue tabok lu, nanti tengok lu, gue tabok. Gue kick lo ya langsung dari grup. Jahat banget deh. Oke, Udah itu doang yang gue rekomendasikan. Cuman itu, nggak ada lagi yang lain. Astaga. Halo apa Bam? Kalau gue apa ya? Abnormal nih, gue tabok. Ya Allah. Kalau gue mungkin ini deh, ya nggak usah yang terlalu kekinian lah, yang lebih Indonesia aja. Gue suka mie Aceh jali-jali Tebet. Enak tuh mie Acehnya. Iya. Kalau nggak yang di Tebet, yang di Setiabudi lah, dia mirip-mirip rasanya. Karena selain kayak tempatnya enak, makanannya juga enak, dan itu 24 jam. Jadi kayak kalau gue stres pulang kerja, kayak mau nongkrong, gue pasti ke situ, karena itu bisa sampai jam berapapun tanpa takut diusir. Itu. Sama mungkin kalau daerah Cikini bisa cobain bubur ayam Cikini. Itu enak tuh, dan itu rawa kan. Selain ada bubur, ada martabak telur, ada apa ya, pokoknya satu tempat itu ada beberapa. Nah, mungkin ini yang kali racikan lu kurang mantep. Ya itu kan bisa kita racik sendiri gitu ya modelannya. Kayak lu tambah apa gitu. Iya. Ya mungkin kalau yang gak doyan bubur ayam Cikini bisa ke bubur ayam Barito lah. Bubur ayam Barito juga enak. Ada martabak telur Barito. Cuman bubur ayam Barito tuh enaknya mungkin Cici nggak akan doyan sih. Bubur tapi agak lebih. Cici nggak, karena bubur ayam Barito itu pakai telur mentah yang diaduk gitu di situ. Oh tahu gue. Dan gue nggak akan makan itu sih. Iya makanya kayaknya Cici pasti nggak akan doyan sih. Kalau masalah bubur Kuangtung, lu pernah makan nggak? Gue pernah denger, cuman gue nggak pernah. Emang seenak gitu ya? Bubur Cina ya? Lumayan, tapi mahal aja. Terus kenapa itu rekomendasi? Mahal banget. Tapi rasanya? Biasanya kalau mau bubur itu juga enak gitu kue. Tapi versi mahal. Cuman nggak worth it harganya kan? Worth it sih. Worth it kok, karena pilihannya banyak. Jadi kayak lo tuh buburnya dicampur apa gitu loh. Toppingnya banyak. Jadi bisa Nutella, Ovomaltine gitu ya. Enggak nyambung banget. Kita gue coba. Kalau lu apa, Mai? Ada nggak? Kalau gue itu merekomendasikan pertama kali adalah soto kuningnya
Bogor yang di Surya Kencana. Aduh. Kangen buat gue pengen makan itu. Aduh. Iya, itu kuahnya tuh kuah kuning gitu, kuah kaldu kuning. Terus Ya, gua udah pernah isinya coba, tuh udah kita pernah bisa coba. pilih sendiri gitu kan ya. Ya. Dekat situ juga ada lumpia yang enak tuh, sederetan sama soto kuning itu, lumpia basah. Itu enak juga. Yang ya menurut gue nggak kalah sama lumpianya Semarang. Iya, enak sih itu juga. Pokoknya di Bogor tuh banyak sih makanan-makanan yang baik-baik makan. Menurut gue asik gitu kuliner di Bogor tuh. Karena ya pokoknya bikin gitu kan sampai sebir peletok itu aja menurut gue enak gitu. Soto ayam Pak Min Klaten. Oh, Pak Min. Iya, soto Pak Min. Pertama kali di Jogja itu, aduh gila, enak juga tuh. Makanya di Jogja di Jakarta juga ada. Iya. Tapi yang dekat rumah gue nggak enak loh, nggak tahu kenapa. Ngomongin Pak Min Klaten, gue ingat sesuatu. Tadi kan gue bilang gue nyoba pertama kali di Jogja ya, padahal kan di Jakarta ada. Lu tau nggak? Gue nyobain kedua kalinya di mana coba? Di mana? Di Bali. Allahu Akbar. Luar biasa Ya loh. pantas lah. Pantas dia ya. ke Solo nggak pernah tahu makanan Solo, dia kemana nggak pernah tahu makanan mana, karena yang dicari yang aneh yang nggak ada di daerah. Ya Allah, lu nggak sekalian cari warteg atau nasi padang? Nggak gini. Dia ke Jogja. Dia ke Jogja. Kenapa dia nggak coba untuk kayak gudeg, kuncum? Dia nggak coba apa namanya itu? Oseng-oseng mercon atau nasi kucing gitu kan. Ke Bali coba ayam betutu gitu, soto Pak Min Klaten tambah dabu-dabu apa itu. Sumpah loh, temen gue yang satu ini luar biasa. Sekarang gue sakit karena ketawain diri gue sendiri. Baik. Oh ya, satu lagi. Gue inget nasi goreng. Kalau misalkan orang-orang bilang ada nasi goreng kan banyak banget ya di Jabodetabek. Kalau lidah gue ya, gue tuh suka banget sama nasi goreng Mafia. Gak enak anjir. Enggak, gue gak suka. Kalau gue sukanya kering karena dia tuh nasinya. Iya, dan sih, ada sih. Dan bisa request campur apapun itu kan, kayak misalkan dia banyak varian menunya. Nah kalau gue sih baru nyobainnya sih yang nasi goreng kemangi itu gue lumayan suka, sama yang teri. Kalau yang lain gue nggak tahu deh. Mungkin apa gue salah coba kali ya? Gue nggak suka. Gue sih nyoba 2 menu sama nyobain punya teman gue, kayak apa ya, rempahnya tabrakan gitu rasanya. Apakah yang rempah lama banget nyobanya? Enggak sih, jadi kayak nggak balance aja. Terlalu banyak ya. Nggak bisa mix gitu. Iya. Itu sih. Kalau gue lebih suka itu daripada yang kebon sirih, karena kalau kebon sirih kan pakai kambing ya biasanya. Gue karena gue nggak suka kambing, jadinya kayak terlalu amis menurut gue gitu. Itu doang bedanya. Oh, gue ada lagi nih, satu lagi dong terakhir. Tapi bukan di Jabodetabek sih, salah. Bukan di Jabodetabek. Terus apa? Di Bandung. Apa tuh? Ya, Bandung. Ada nasi bebek tuh enak banget. Itu nasi bebek tuh enak yang pernah gue makan. Letaknya tuh ke Bandung gue bukan nyobain seblak, nyobain nasi bebek. Emang biarin aja, suka-suka aja. Itu nasi bebek di sebelah rumah sakit Borromeus di Dago. Sebelahnya persis itu tuh ada nasi bebek. Itu nasi bebek yang pakai bumbu hitam apa bumbu yang biasa? Baru gue lupa lagi, tapi itu enak banget. Gue lupa antara hitam apa yang biasa ya. Ntar gue cobain ya, gue review ke kalian ya. Iya. Tapi itu cuman buka sore dan lu harus antri pas dia buka, karena habis maghrib udah habis. Wow. Jadi kayak cuman sejam 2 jam gitu habis langsung bebeknya. Boleh. Recommended dah. Gue bawa bebek sendiri kali dari rumah ya. Kita gorengin ya. Kesitu minta bumbuin sama gorengin. Abis mbak, ini saya bawa bebek sendiri, tolong bumbuin aja. Sama ini saya bawa 2 kilo buat di rumah, tapi saya goreng sendiri.
Luar biasa sekali ide gue lo ya. Bener boleh dicoba. Aduh. Baik, sepertinya nggak cuma gue, mungkin gue, Bams, DJ, dan sobat jomblo di rumah yang ngedengerin dari tadi tuh kayak apa sih kalian tuh bikin perut gue keroncongan, dangdutan, rock and roll. Sumpah gue perut gue keroncongan nih sekarang jadinya. Bikin mie habis ini. Ya udah. Buset, bikin makanan, mie, pintar. Jadi kan Aku tadi sih kan tadi beli banyak. nasi padang asli, guys. Kalian mau nggak? Nggak usah ngomong, kita closing aja. Besok gue kasih bakso samrat lu diem lu. Oh jangan dong, gua kick lu ya. Personal. Nah, ajar. Di blog Gue tag Instagram, gue upload dimanapun. Balas Gila, dendamnya dihantui maksimal batu sekali. samret. Baik. Oke, dari sekian banyak makanan tadi, ya pokoknya ya gue yakin para sobat jomblo di luar sana juga pasti punya rekomendasi makanan yang lainnya. Kalian bisa share-share ke kita gitu kan. Kalian bisa kasih tahu, nih ada yang kelupaan nih kemarin. Harusnya makan ini, terus daerah ini. Sok mangga, apalagi daerah-daerah yang belum kita jamah gitu. Kayak misalkan di Jawa Timur, di sisi mana kan banyak banget tuh. Rekomendasiin aja, atau di Sumatera, di Kalimantan, di Irian Jaya. Kalau kalian juga mau nunjukin, mau nganterin, boleh banget. Tinggal DM. Boleh banget. Ntar kita temenin. DM-nya kemana, guys? Ke Jomblowanti Podcast. Jomblowanti Podcast. Yuk, men. Pokoknya serba DM ya kalau sama Bam. Yoi. Dibales gitu. Minat Pasti. DM. Minat DM. Baik. Ya pokoknya selain traveling, makan itu udah jadi kehidupan yang tidak dapat terpisahkan dari para jombloan Iya. di podcast ya. Emang banget bikin kita bahagia. Andalan atau aja ganteng. Iya, betul sekali. Ya semoga kita minggu depan masih bisa bahas yang lebih seru lagi, lebih menyenangkan lagi. Jadi nggak melulu hidup kita tuh harus dipenuhi sama hal-hal yang bikin kepala berat, yang bikin pundak makin pusing gitu kan. Pundak Kebalik makin pusing ngomong. gimana ya? Pundak makin berat, kepala makin pusing. Lapar nih kayaknya. Kepala makin berat. Iya nih, aduh. Ini kalau lapar nih udah nggak nyambung gitu dah. Lapar lemot. Kenyang lebih lemot gitu. Betul. Kenyang ngantuk, guys. Iya, benar-benar nyakit lah. Jadi pokoknya banyak hal lain yang bisa kita bahas yang nggak perlu bikin hidup makin rumit, pokoknya intinya beban hidup makin hambah, itu dikurang-kurangin yang kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau ngasih saran pembahasan itu boleh banget kalau ngasih sarannya yang tidak berat-berat ya, kemarin film, lagu ataupun apapun itu, silahkan kita tunggu DM-nya di Instagram. Jangan lupa juga nontonin, dengerin. Jangan lupa juga dengerin episode-episode kita sebelumnya. Ya, dari episode 0 sampai episode 12. Pokoknya kalian bakal dapat banyak info. Dan gue jamin gak akan nyesel. Apa tuh? Betul. Baik. Ini suara teman-teman gue udah bikin lemes karena mereka kelaparan. Ada yang butuh teman ngobrol, teman jalan, bisa DM aja. Tuh Bambang. Ya, DM lagi kan. Tuh Mae, ayo main. Nah gitu ayo. Mumpung udah bisa jalan-jalan nih guys. Ya bener. Ya pokoknya semoga doa-doa gue selalu tetap sama. Semoga pandemi cepat berlalu biar kita tetap bisa jalan-jalan, bisa wisata kuliner, bisa temuan, bisa pokoknya bisa podcast bareng loh ya. Normal. Amin ya Allah. Betul. Benar-benar. Karena podcast di LDR-an kayak gini tuh nggak enak banget ya. Bukan cuma pacaran LDR yang nggak enak, podcast LDR juga nggak enak. LDP dong, LDP. Apa tuh? Oh, udah amat. Gue nggak mau terus. Iya. Baik kalau gitu, tanpa berlama-lama biar kita cepat makan. Betul. Jadi selamat makan sobat jomblo di rumah. So, gue akan akhiri episode kali ini. Kami pamit undur diri.
Gue Mae. Gue Bang. Dan gue JJ. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya enaknya? Bye. Selamat Dadah. makan para sobat jomblo. Selamat malam minggu. Kenapa ya? Ini malam minggu enaknya nongkrong nih. Ini nih, apa natural kali ya? Terus Normal, samrat. samrat. Dadah. Bye.